Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Bro Sugi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas kembali sebuah alur cerita film. Dan film yang akan saya bahas sekarang yaitu berjudul Widayong. Widayong merupakan film keluaran Amerika Serikat yang dirilis pada tanggal 1 Maret 2019. Film bertema aksi dan petualangan ini menampilkan misteri penuh ketegangan. Dan film ini diarahkan oleh sutradara Layar Jaller yang juga menuliskan skenarionya bersama Andrew Friedman. Film ini berkisah tentang seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Lucas. Bermula dari lokasi yang masuk sebuah geng dan kemudian dilantik sebagai anggota dari sebuah geng di Washington DC. Ia menjalani dan mengikuti kehidupan seperti yang geng itu harapkan. Oke, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film lainnya. Dan satu lagi, yaitu intro. Film bermula dari diperlihatkannya sebuah mobil yang sedang melaju kencang menghindari kejaran. Tak lama setelah itu, di sini disebutkan bahwa ini adalah hari terbaik dan terburuk dalam hidup kami. Dan inilah dia. Cerita diawali dengan seorang kurir narkoba yang bernama Lucas dan dia masih berumur 14 tahun. Dia menggunakan sepedanya menceritakan sisi lain Washington. Dan ternyata para imigran di sana bertahan hidup dengan kebanyakan menjadi anggota geng dan menjual narkoba. Di sini Lucas menjelaskan jalur peredaran narkoba dari mulai kurir seperti dia, kemudian naik kepada kolektor. Dari kolektor lanjut lagi ke prajurit. Dari prajurit kemudian kepada jester atau tangan kanannya. Dan puncaknya adalah Big Boss yang bernama Rincon. Lucas di sini seperti mempunyai akses VIP karena dia dapat langsung berhubungan dengan Big Boss. Namun sangat dibenci Chester yang jadi tangan kanannya. Kemudian terlihat ada seseorang yang sedang diseret motor dan menjerit kesakitan. Ternyata dia adalah anak buahnya Rincon yang telah berkhianat dan hukumannya seperti ini. Ngeri bet deh. Ternyata Lucas punya pembeli yang berbeda. Yang memintanya untuk keluar dari geng, dia adalah Daniel, seorang veteran perang Afghanistan yang kita lihat di awal film. Daniel yang ternyata bisu menggunakan HP-nya dan meminta Lucas untuk meninggalkan gangster dan menyuruhnya untuk melanjutkan sekolah. Namun faktanya, dia sendiri tetap membeli narkoba kepada Lucas. Berpindah scene kepada sang Big Boss. Dia sedang berada di rumahnya dan dia mengintip dari balik gerbang ada sebuah mobil dan beberapa penumpang di dalamnya yang sepertinya sedang mengawasi rumahnya. Dan tak lama setelah itu, Rincon langsung menghampiri adiknya dan berpesan untuk bersiap malam ini. Kembali ke Lucas, dia sedang berkeliling menagih uang termasuk kepada bapak tua penjual buah-buahan. Karena keadaan ekonomi, si bapak tua itu kembali meminta waktu untuk membayar hutangnya karena istrinya sedang sakit parah. Akhirnya Lucas memaafkannya dan memberinya waktu sampai dengan minggu depan. Kembali ke Rincon, datang seorang pendeta ke rumahnya. Dia memberi saran agar upacara pernikahan adiknya ini dilakukan di gereja. Tapi Rincon menolaknya karena alasan keamanan mereka. Lucas yang sedang bertemu dengan para kurir narkoba mendapati adiknya di sana dan bersemangat bilang padanya ingin menjadi kurir narkoba seperti kakaknya. Tentu saja ini membuat Lucas marah dan menggusur adiknya ke sekolah untuk belajar. Daniel yang sedang berjalan bersama seorang wanita beserta anaknya kemudian membeli sarapan telur mata buaya. Karena melamun, dia diprotes oleh beberapa orang gangster yang ada di belakangnya. Karena teguran dari anggota gangster itu terlalu berlebihan, hampir saja membuatnya marah. Karena kesabarannya, dia tak terpancing untuk membalas teguran mereka. Dan kemudian dia pergi ke sebuah gang. Dan dia bermaksud untuk meminum obat yang dibelinya dari Lucas. Ternyata obat itu adalah obat penenang dan sekaligus untuk mengobati rasa sakit kepalanya. Karena trauma dengan kejadian perang di Afghanistan pada saat itu. Tak lama setelah itu, dua gangster yang hendak merampas obat tersebut telah dipukul karena kriteria semenjak dahulu.
Di rumahnya, Rincon telah kedatangan calon suami adiknya yang bernama Thomas, lalu mengajak mereka masuk ke sebuah ruangan untuk berbincang. Thomas dan keluarganya begitu tegang, karena ya kita tahu bagaimana kejamnya Rincon. Ini yang akan menjadi bagian keluarganya ternyata. Sampai di rumah bandar narkoba Rincon, Lucas lalu menyerahkan hasil tagihannya kepada Rincon. Rincon yang sangat menyukai Lucas karena kecerdasannya menjadi kurir, membuatnya mendapat tempat khusus dan sudah seperti dianggap keluarga sendiri oleh Rincon. Di sini terungkap, Lucas mempunyai kakak yang terbunuh di luar sana karena berusaha menghindarkan narkoba dari Lucas. Rincon pun bercerita bahwa dia sangat menyayangi adik satu-satunya yang disabilitas dan menjalani kehidupan keras ini karena kedua orang tuanya sudah tewas. Lucas pun diberi perintah kembali untuk mengantarkan 2 paket narkoba khusus ke seseorang dekat pom bensin, lalu menyuruhnya kembali. Kemudian datang Jester yang menjadi tangan kanan Rincon sekaligus yang sangat iri kepada Lucas. "Kenapa bukan aku yang mengirim paket itu?" kata Jester. Rincon pun menjawab, "Kau tahu mobil yang ada di seberangnya selalu mengawasi kita itu adalah FBI. Karena itu aku menyuruh Lucas untuk mengantarkannya." Lucas mendapati adiknya sedang dalam tahap inisiasi. Artinya penggemblengan untuk menjadi kurir dan itu pun berarti dia harus dipukuli oleh para gangster. Lucas yang tak terima berusaha menolongnya tapi tak bisa. Setelah selesai memukuli, lalu dia membawa adiknya dengan beralasan disuruh Rincon membawa adiknya karena perlakuan Jester dan anak buahnya. Lucas pun memutuskan untuk membawa adiknya Miguel keluar dari kota tersebut. Sebelum berangkat, dia mampir dulu ke rumahnya untuk mengambil pistol dan ternyata dari foto terlihat kakaknya marinir. Lalu menemukan surat bahwa adiknya diterima di sekolah baseball. Keluar dari rumahnya, ternyata 1 paket hilang dan tak lama Jester dan anak buahnya sampai mereka pun diseret untuk menemui Rincon. Di tengah jalan, Lucas dan adiknya berhasil meloloskan diri dan bertemu Daniel yang kebetulan ada di dalam mobil. Aksi kejar-kejaran pun dan tembak-tembakan pun terjadi. Hampir saja mereka tertembak oleh 2 orang anggota gangster. Namun naasnya anjing mendiang kakaknya tertembak. Di rumah, Rincon dan keluarganya sedang sibuk menggelar pernikahan adiknya dan berusaha menghindari kejaran gangster. Akhirnya Daniel dapat melumpuhkannya. Diperlihatkan 1 paket yang dibawa Lucas tertinggal dalam mobil dan terbakar, sedangkan mereka harus segera meninggalkan kota tersebut. Jester yang melaporkan kejadian ini kepada Rincon, kemudian menyuruh seluruh anak buahnya menangkap hidup-hidup Lucas dan membawa paketnya. Di sini Lucas sadar bahwa paketnya tertinggal 1 dan berada di rumahnya. Dia berniat kembali ke rumahnya, namun Daniel melarang agar segera pergi meninggalkan kota ini selagi ada kesempatan. Di sisi lain, Rincon didatangi Spider penguasa wilayah lain yang menunggu paketnya dan tak pernah datang. Isinya ternyata sejumlah uang yang sangat besar. Lucas bersama adiknya kembali ke rumahnya dan menemukan pakaian tersebut. Namun ternyata si gendut dan Jester ada di sana. Mereka pun akhirnya dibawa ke rumah Rincon. Daniel yang pulang ke bengkelnya mendapati ayah ceweknya dihajar para gangster. Akhirnya dia dengan membawa golok naga, dia berniat menyelamatkan anak-anak itu. Hampir sampai di rumah Rincon, 2 gangster mencegatnya, dan disinilah Daniel hampir saja terbunuh. Dan membayangkan ketika dia sedang berperang di Afghanistan, dia melihat anak kecil membantu para teroris hingga membunuh teman-teman prajuritnya. Daniel membawa 1 orang gangster untuk dijadikan tawanan. Dan di sini Daniel melihat FBI dalam mobil dan berencana memancing FBI melakukan serangan ke rumah bandar narkoba tersebut. Akhirnya peperangan pun terjadi. FBI dan para gangster terlibat dalam peperangan. 1 persatu gangster tewas tertembak. Begitupun para polisi banyak juga yang tewas. Akhirnya Daniel berusaha masuk dan menyelamatkan kedua anak tersebut. Adik perempuan Rincon akhirnya tewas tertembak juga. Setelah Daniel berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah Rincon, ternyata Jester dan Rincon mengejarnya. Sampai pada akhirnya Jester berhasil mengejar mereka. Jester pun menodongkan senjata ke arah mereka dan akhirnya Rincon pun datang. Rincon yang sudah menganggap Lucas sebagai anaknya sendiri, dia tidak menyangka bahwa Lucas melakukan hal yang membuatnya kecewa. Rincon yang berniat membunuh Lucas atau adiknya, di hati kecilnya Rincon berkata lain. Yang ada malah Lucas disuruh pergi. Namun di sini Jester masih saja iri kepada Lucas dan dia kecewa kepada Rincon. Tidak diduga dalam perdebatan antara Jester dan Rincon,
Pada akhirnya Rincon tewas di tangan Jester. Akhirnya Lucas dan adiknya pun berhasil naik kereta dan membawa uang yang sudah diselipkan oleh Daniel di jaket Miguel. Di sini Jester emosi akan menghabisi Daniel dengan menodongkan senjata ke kepalanya. Namun tiba-tiba, dari belakang di luar dugaan, si gendut yang awalnya membela Jester langsung menembak Jester. Di akhir cerita, Lucas dan adiknya berada di kereta dan ketika adiknya memakai jaket, dia merasa ada sesuatu di dalam sakunya. Pas dibuka ternyata uang yang dicari Jester. Lucas yang melihat uang itu, dia langsung mengambil dan menyimpannya dalam tas dan berkata kepada adiknya, "Kita berhasil," dan film pun berlendir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Woo-dae-young ini? Menurut saya yang menarik di sini, Pandam bukanlah pahlawan tradisional, tetapi seorang lelaki yang hancur nyaris tidak bisa bertahan hidup. Terinspirasi untuk berdiri di antara gangster jalanan yang mengendalikan ibu kota Amerika dan jiwa-jiwa muda yang terancam oleh kekerasan. Film ini tidak akan meledakkan pikiran dengan menawarkan pengejaran dan intimidasi, tetapi sang sutradara mempertahankan bahaya yang dapat dipercaya saat memeriksa perjuangan perkotaan untuk bertahan hidup. Oke guys, cukup sekian alur cerita film Woo-dae-young ini, dan salam penutup dari saya seperti biasa. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, tolong dimaafkan and see you the next video. Keep calm and enjoy. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.